Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa. Pada video kali ini saya akan membacakan tentang perancangan sistem informasi sederhana untuk bioskop. Oke, saya langsung membacakannya. Eh, di era modern ini, bioskop merupakan salah satu tempat hiburan yang digemari oleh masyarakat, terutama oleh generasi muda. Menonton film di bioskop telah menjadi bagian dari gaya hidup, sarana rekreasi yang tidak hanya menawarkan hiburan, tetapi juga pengalaman sosial yang menyenangkan. Oleh karena itu, dibutuhkan pelayanan yang cepat, nyaman, dan berbasis teknologi untuk mendukung kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Berdasarkan pengalaman saya, yang saya rasakan secara langsung saat saya mengunjungi salah satu bioskop, satu-satunya bioskop di Kabupaten Jepara, yaitu proses pelayanan tiketnya masih dilakukan secara manual. Pemesanan tiketnya hanya bisa dilakukan langsung melalui loket tanpa dukungan sistem digital seperti pemesanan online. Hal ini sering menyebabkan antrean panjang, terutama pada waktu-waktu ramai seperti akhir pekan atau penayangan film yang populer atau viral. Nah, selain itu, pengelolaan jadwal film, pelaporan transaksi penjualan juga masih dilakukan secara konvensional, menggunakan pencatatan manual yang rawan kesalahan dan memperlambat proses administrasi. Masalah yang dihadapi itu antriannya panjang saat pembelian tiket secara manual, belum tersedia layanan pemesanan tiket secara online yang membatasi fleksibilitas pelanggan. Pengelolaan jadwal dan laporan penjualan masih dilakukan secara manual, menghambat efisiensi dan keakuratan data. Nah, selanjutnya analisis sistem. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan pembangunan sistem informasi bioskop yang terintegrasi. Sistem ini dirancang untuk mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan tiket secara online maupun offline, menyediakan fitur pengelolaan jadwal film secara digital setelah mendukung otomatisasi dalam pembuatan laporan transaksi. Dengan demikian, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional bioskop dan memberikan pengalaman pelayanan yang lebih modern bagi para pelanggan. Identifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional untuk sistem informasi bioskop yang sedang dikembangkan. Kebutuhan fungsional adalah fitur yang atau fungsi yang harus ada dalam sistem agar berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan. Berikut adalah kebutuhan fungsional untuk bioskop yang dirancang. Yaitu pertama ada pemesanan tiket. Nah, ini penjelasannya pengguna dapat memesan tiket film baik secara online maupun website atau aplikasi maupun offline, yaitu melalui loket bioskop. Selanjutnya, sistem harus memungkinkan pengguna untuk memilih film, jadwal tayang, dan studio. Setelah memilih film, yang kedua ada pemilihan kursi otomatis. Setelah memilih film dan jadwal, sistem ini menampilkan denah kursi yang memungkinkan pengguna untuk memilih kursi yang diinginkan. Tiga, ada manajemen jadwal film. Admin bioskop dapat mengatur jadwal film tayang dan mengulas studio yang digunakan termasuk menambah, mengedit, atau menghapus jadwal. Pembayaran digital sistem harus terintegrasi dengan metode pembayaran digital seperti kartu kredit, transfer bank, e-wallet, misalnya OVO, KRIS yang menunjang atau GoPay seperti itu. Nah, laporan penjualan dan statistik. Sistem harus mampu menghasilkan laporan penjualan otomatis setiap hari dan statistik jumlah penonton untuk setiap film yang tayang. Yang terakhir ada notifikasi dan konfirmasi pemesanan. Sistem harus mengirimkan notifikasi atau konfirmasi pemesanan kepada pengguna melalui email atau SMS setelah tiket selesai. Biasanya seperti itu kan invoice dikirim melalui email. Itu berarti kayak invoice itu digunakan untuk mengambil atau print tiket pada loket tiket nanti biar dicetak buat ambil tiket fisik ya. Selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional berkaitan dengan kualitas dan karakteristik sistem yang mendukung kinerja dan pengalaman pengguna. Berikut ini adalah kebutuhan non-fungsional untuk sistem bioskop. Selanjutnya keamanan. Yang pertama ada keamanan sistem, yaitu sistem harus memastikan data pribadi pengguna transaksi pembayaran terlindungi dengan baik menggunakan teknologi enkripsi dan sistem autentikasi yang aman. Kedua, ada ketersediaan kendala, yaitu sistem harus tahan terhadap kegagalan dan dapat diakses kapan saja oleh pengguna, minimal waktu downtime untuk pemeliharaan atau perbaikan. Tiga, ada kebutuhan penggunaan, Pak, yaitu UI atau harus ramah pengguna dan mudah
di navigasi, baik untuk pelanggan yang memesan tiket maupun admin yang mengolah jadwal. Keempat, ada performa sistem, yaitu sistem harus dapat memproses pemesanan tiket dan transaksi dengan cepat dan efisien, meskipun ada banyak pengguna yang mengakses pada waktu yang bersamaan, agar tidak lag gitu ya. Yang kelima ada skalabilitas. Pengguna sistem pengguna harus dikembangkan dan sesuai dengan mudah jika bioskop ingin menambah studio, film atau fitur lainnya di masa depan. Nah, jadi bisa upgrade. Nanti sistemnya bisa di-upgrade mau ditambahin fitur apa gitu. Di bisa. Yang terakhir ada kompatibilitas. Sistem harus kompatibel dengan menggunakan perangkat baik itu PC, smartphone maupun tablet dapat berjalan di berbagai platform, ya, misalnya Android, iOS, dan Windows. Lalu selanjutnya ada desain sistem. Yang pertama ada alur sistem. Ada desain sistem ini, yang pertama ada alur sistem. Sistem pemesanan tiket bioskop. Pembun yang alur sistem pemesanan tiket bioskop. Alurnya itu yang pertama pengguna membuka aplikasi atau website bioskop. Lalu pengguna melihat daftar film yang sedang tayang. Dan selanjutnya pengguna memilih film dan jadwal tayang. Sistem menampilkan dinah kursi. Pengguna memilih kursi yang diinginkan. Lalu pengguna melakukan pembayaran bisa melalui transfer atau e-wallet. Atau bisa cash dengan cara datang langsung ke loket. Lalu melakukan pembayaran di tempat loket tiket dia. Selanjutnya atau sistem memverifikasi pembayaran. Selanjutnya sistem mengirim etiket atau kode QR pengguna menunjukkan tiket saat masuk ke studio. Model SLDC yang digunakan yaitu waterfall model. Hmm. Waterfall merupakan salah satu model pengembangan sistem yang bersifat linear beruntutan. Setiap tahapan dilakukan secara bertahap, di awal hingga akhir tanpa kembali ke tahap sebelumnya. Alasan pemilihan model waterfall karena kebutuhan sistem sudah jelas di awal ya. Ini kenapa? Karena pengembangan sistem informasi bioskop ini didasarkan pada kebutuhan yang telah diidentifikasi dan tidak banyak mengalami perubahan di tengah jalan. Oke, selanjutnya ada tahapan kerja yang bisa dilakukan secara beruntutan. Proyek ini cocok dikerjakan dengan langkah-langkah yang terstruktur, dimulai dari tahapan analisis kebutuhan, kemudian desain sistem, implementasi, pengujian, dan peluncuran sistem. Yang ketiga, cocok untuk proyek skala kecil hingga menengah. Nah, karena lingkup pengembangan sistem bioskop ini tidak terlalu kompleks dan tim pengembangan relatif kecil, model waterfall ini dianggap tepat untuk menjaga alur kerja. Oke, selanjutnya ada flowchart untuk sistem bioskop ya. Ya, ini ada alurnya. Yang pertama, mulai, terus kita login, lalu tampilkan jadwal. Setelah itu, pilih jadwal film dan jam tayang. Pilih kursi, pilih metode pembayaran. Selanjutnya ini ada percabangan, ada pemilihan apakah pembayaran cash. Jika iya, maka dilakukan pembayaran di kasir, lalu cetak tiket dan selesai. Jika pembayarannya tidak cash, maka melakukan virtual payment dengan menerima e-tiket, lalu cetak tiket di loket. Selanjutnya sama ini. Selanjutnya kita cetak tiket dan alurnya selesai. Dan ini yang terakhir ada relasi. Relasi tabel. Nomor ini ya, di sini tabelnya ada entitas satu, entitas dua, relasi, tipe relasi, foreign key, dan entitasnya. Ini yang pertama, pengguna dan transaksi. Pengguna melakukan transaksi, itu one to many. ID pengguna di tabel transaksi. Kedua ada jadwal dan transaksi. Jadwal dipesan di dalam transaksi itu one to many. ID jadwal tabel di jadwal di tabel transaksi. Yang ketiga, film dan jadwal itu film ditayangkan dalam jadwal. One to many juga. ID film di tabel jadwal. Selanjutnya, studio dan jadwal itu studio digunakan dalam jadwal. Itu one to many.
Di studio, ID studio di tabel jadwal, studio dan kursi. Memiliki banyak kursi. Studio memiliki banyak kursi, one-to-one juga. Studio di tabel kursi, lalu selanjutnya ada transaksi dan detail transaksi. Transaksi memiliki kursi, detail kursi dan ID transaksi. One-to-many, lalu ID transaksi di detail transaksi. Yang terakhir ada kursi detail transaksi, dipesan dalam transaksi one-to-many. Berikutnya ini penjelasannya. Guna dan transaksi itu one to many. Biasanya ini sama seperti yang tabel di atas ini, tapi berupa grafik. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih. Dan mohon maaf jika ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.